Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Allah mendengarkan setiap tutur kata. Allah tahu isi hati kita. Semakin yakin, semakin kuat keinginan kita untuk dekat dengan Allah. Nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya saum, nikmatnya sedekah hanya akan terasa bagi orang-orang yang sangat senang kepada Allah. Juga kesabaran menghadapi kepahitan, kesabaran menghadapi bertubi-tubinya cobaan. Ini juga hanya bisa bagi orang yang senang cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin menikmati apapun yang Allah sukai. Kita akan coba bahas. Silakan dibaca surat At-Taubah ayat 24. Ustaz Fuad. Ustaz Roni nanti bacakan hadisnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau pasanganmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal kalian lebih yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Oh, hadis, silakan satu lagi hadisnya dibaca. Yang Imam Bukhari. Salatun. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu
ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukzafa finnar. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha atas beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal, barang siapa yang 3 hal itu ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak mau kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini penting bagi yang ingin merasakan halawatul iman, manisnya iman. Saudaraku sekalian, kita harus periksa nih, siapa sebetulnya yang kita cintai. Cinta itu akan menguasai pikiran dan hatinya. Kalau orang mencintai sesuatu akan dominan. Ya, memang anak-anak belum mengerti untuk pengajian. Kita doakan semoga cepat istirahat, tidur. Saya paham, ibunya bingung mau ngaji ditinggal di rumah dengan siapa. Ya, mudah-mudahan bisa tidur ya. Diberi obat juga boleh ya. Vitamin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Biasa anak kecil nangis. Allah juga yang menggerakkannya. Tenang aja, Bu. Akan ada saatnya berhenti. Tuh kan. Alhamdulillah. Tidak mungkin seorang anak nangis seumur hidup. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Bayi sepenuhnya milik Allah. Siang malam diurus oleh Allah. Ibunya gendong sebentar. Kalau ibunya ngantuk, tidak bisa jaga anaknya. Allah yang menjaganya siang dan malam. Ibu, bapak membersihkan kotoran luarnya saja sudah pusing. Allah membersihkan kotoran yang paling dalam sel-sel sekalipun. Tidak mungkin kita bisa membesarkan bayi, menumbuhkan rambut, menumbuhkan gigi, kuku, kecuali Allah yang menciptakan. Kalau bayi nangis jangan dicubit, Allah melihat. Kalau yang menciptakan, ibu yang nyubit, itu bayi titipan Allah, bukan milik kita. Benar? Harusnya bayi nangis, ibu bagaimana? Tobat ya. Siapa tahu hati kita jengkel, marah, dan walaupun tidak dikomunikasikan, Allah tahu. Sing sabar ya, Bu. Ibu juga dulu bayi. Dan bisa jadi lebih menjengkelkan ya. Maaf ya, Bu, mudah-mudahan nangisnya bayi jadi ilmu bagi kita semua, selain jadi zikir. Baik teman-teman, kita harus periksa nih, siapa yang mencuri hati kita,
yang dominan kita ingat, yang namanya sering kita sebut, yang dalam pikiran kita ingat terus, mau ketemu, tidak mau jauh, mau berkorban untuknya, melakukan apapun yang disukainya, takut mengecewakannya. Siapa? Atasan. Ada yang Tuhannya itu atasan. Klien bisnis, demi kliennya suka, banyak yang dilakukan. Tapi kalau kita rujuk tadi, satu orang tua, ayah-ayah, bapak-bapakmu, ada orang yang merasa mulia dengan jabatan pangkat ayahnya, merasa terbawa mulia dengan gelar bapaknya, merasa terbawa hebat dengan kedudukan bapaknya, sehingga begitu diandalkan nama bapaknya, gelar bapaknya, kedudukan bapaknya, jabatannya, seakan inilah jaminan bagi kemudahan urusannya, kemuliaannya. Ini sudah bahaya. Ada juga yang sangat cinta anak, dibangga-banggakan anak. Maaf, tadi bukan tidak boleh hormat ke orang tua. Hormat, harus. Tapi jangan sampai menuhankan orang tua, seakan-akan kemuliaan datang dari orang tua, kecukupan datang dari orang tua, kebahagiaan datang dari orang tua, keamanan datang dari orang tua, sehingga penuh hatinya tuh takut oleh orang tua dan harap kepada orang tua melampaui takut dan harap kepada Allah, dan patuh ke orang tua, tidak pandang benar atau salah, karena takut murka orang tua lebih takut daripada murka Allah. Itu jadi itu masalah. Ini tinggal nunggu Allah memberikan keputusan. Bagi yang punya anak juga hati-hati di sini, di garis bawah ini. Punya anak lucu-lucu, cakep-cakep, pamer kemana-mana potretnya, apalagi ranking terus, apalagi pialanya banyak, piagam, medali. Waduh, kalau enggak jadi ujub, jadi ria, jadi takabur melihat anak-anak yang lain seperti anak-anak yang gagal. Potret dipasang terus, tiap ketemu orang pasti cerita anaknya. Kemudian kalau mau ibadah juga terhalang demi kesenangan anaknya. Hati-hati yang punya bayi. Hayya 'alas shalah, tang teng tak teng tang. Dijawab begitu. Hayya 'alas shalah, Nina bobo. Pasti dia nggak tidur. Tahu kenapa? Karena namanya Asep, ya nggak? Dan nggak ada lagu Asep Bobo, ya nggak? Terhambat sholat, mau ngaji, karena pengen main dengan anak, ngaji hilang. Sebelum punya anak, tahajud bagus, ngaji bagus, ke masjid bagus, titipkan oleh Allah anak. Jadi ada hambatan ibadah, tapi hambatannya itu yang dibuat oleh dirinya. Karena bisa anak ditinggalkan, tapi ada yang menjadi lebih terikat. Hati-hati nih, gampang bagi Allah mengambilnya lagi. Jangan keseringan dipotret, dipasang di mana-mana ya. Kalau mau masang potret anak, boleh tidak di Facebook? Boleh, tidak ada larangan. Tapi periksa hati kita. Jangan keseringan, yang wajar-wajar saja. Kita ingin anak kita dipuji, terus kalau orang muji anak kita jadi gimana? Dah nggak robah ya.
Jangan berlebihan. Itu bukan punya kita dan bukan bikinan kita. Kita boro-boro bikin anak, gambar anak juga jadi mirip babon ya. Gimana kalau bikin anak gambaran kita gagal tuh, ngeri. Untung bukan bikinan kita. Kalau bikinan kita mah jamin gagal. Robot aja mikir setengah mati gerakannya kayak gitu. Coba kalau anak kita gerakannya kayak robot, bapak repot. Siapa lagi yang saudara-saudara kalian dan pasangan kalian nih, istri-istri kalian, hati-hati. Apalagi yang belum jadi istri, belum jadi suami, itu lagu-lagu tuh bener-bener cenderung musyrik tuh. Duhai belahan jiwaku, hidupku hanya untukmu, tanpa dirimu hidupku hampa, tiada makna. Engkau adalah denyut jantungku. Ini rempelo ini hatinya. Janganlah apa-apaan. Udah nikah juga tidak boleh berlebihan. Pujian-pujian, kemesraan-kemesraan itu tidak perlu akting. Apalagi ditunjukkan ke setiap orang. Allah tahu yang aslinya. Biasanya kalau terlalu banyak memperlihatkan kemesraan, itu ada yang disembunyikan tuh. Dan sakinah mah nggak perlu dipamer-pamerin ya. Allah tahu sakinah tuh bukan datang dari rayuan, bukan datang dari pujian, bukan datang dari penampilan, bukan datang dari kosmetik. Sakinah itu datang dari Allah bagi orang yang hatinya bersih. Suami memuji istri tidak lebay ya. Duhai rembulan. Kebetulan istrinya kuliah di apa teh, astronomi. Jangan ngehina Pak, saya tahu rembulan kayak apa. Udahlah. Kalau Rasulullah nyebut istrinya Humairah, memang agak kemerah-merahan ya. Dan jangan berlebihan. Hati-hati, jangan sampai istri atau suami begitu mendominasi di hati, serba takut, serba cemburu, gelisah, ingat terus SMS, lagi apa Bu? Si istri, Papa di kantor di mana? Di kursi paling depan. Yang di samping siapa yang duduk? Supir. Kan kantornya angkot tadi. Saya dengar ada akhwat ya. Iya jelas Bu, penumpang. Gak nyaman tuh. Pulang ke rumah, mana handphone, periksa. Gak ada bahagianya. Kita punya pasangan bukan untuk mencuri hati. Hati ini untuk Allah. Kalau kita penuhi hati ke Allah, Allah nempatkan makhluk di hati kita dengan pas. Kalau cinta ke Allah artinya mencintai manusia itu sesuai dengan kadar yang Allah sukai. Tidak boleh jadi kalah Allah oleh dia. Ingat Allah jarak dia. Aduh, si neneng lucu naon, neng naon kang. Dan dua nanti sebel nanya wae. Enggak boleh hati itu tegang baca Quran kepotong gara-gara ada telepon dari dia. Udah SMS nggak usah dibalas dulu kalau nggak emergensi ya. Sempurnakan dulu Quran. Sholat kepikiran,
tahajud jadi enggak, ke masjid takut kenapa asyik ngambek. Ini siapa ini? Pasangan hidup cuman manusia yang enggak punya apa-apa, enggak memberi rezeki, enggak menyelamatkan, enggak membahagiakan. Allah yang memiliki semuanya. Ya. Ini banyaknya belum pada nikah nih. Hati-hati jangan jatuh cinta. Yang saudara cintai belum tentu jodoh. Pegang itu baik-baik. Mungkin jodoh sahabat karib saudara. Makanya udah kurangin, tekan terus. Kalau lihat foto dia seneng, delete, hapus. Jangan. Benar. Mau apa lihat foto? Yang belum jodoh malah jadi dosa. Yang udah ada apa segitu-gitunya wajahnya. Dan fotonya juga nggak asli karena ada kemiringannya beda dengan yang asli kan. Kalau foto di BBM, di Facebook kan diatur ya, mana yang kira-kira paling manis. Dan kita sudah sama-sama tahu aslinya. Kita juga sukanya tuh asa gelis dina potret mah. Dalah, jangan begitu. Terlalu kekanak-kanakan. Berbahagialah saudara yang nggak punya pacar. Pertolongan Allah. Punya pacar tuh boros pulsa, boros waktu, boros biaya, dan boros dosa. Putuskan malam ini juga. Dia ikut ke sini. Nah, ini serius hadirin. Kalau mau tauhidnya bagus, tekan. Komunikasi tekan. Sampai ke titik tidak mendominasi hati. Udahlah, nggak akan kemana-mana deh jodoh. Memangnya Allah harus kepaksa menikahkan karena udah cinta gitu? Enggak. Dan nggak bahagia. Nggak bahagia. Para suami, jangan terlalu cinta sama istrinya ya. Kadarnya pas saja, kadar yang dibenarkan oleh syar'i, sehingga nggak banyak kepikiran siang dan malam, nggak masuk ke dalam sholat, nggak masuk ke dalam zikir, nggak jadi ngerusak hubungan dengan Allah, nggak sampai menghambat jihad perjuangan di jalan Allah. Para istri, nah, suami cuma manusia aja. Bukan segala-galanya ya. Kalau makin cinta melampaui kadar pasti nggak bahagia. Sensitif, banyak tersinggung, banyak jengkel, banyak marah, banyak curiga. Nggak ada bahagianya. Cuman sayang aja nggak jujur. Tekan aja ke kadar minimal. Penuhi hatinya, jangan ingat Allah. Ingat dia, segera dominasi ingat Allah. Ya kita mah nggak bisa ngurus, nggak bisa ngebolak-balik hati lagi. Saya baru baca tulisan dari Entang SMS. Ada seorang suaminya tunanetra, istrinya awas, tapi dandan di rumah tuh. Penampilan yang bagus, padahal suaminya nggak bisa lihat. Kenapa kamu mau dandan? Kan suamimu nggak lihat, tapi kan Allah lihat. Mudah-mudahan Allah senang kepada saya. Nanti Allah yang menjelaskan ke suami saya. Dahlah, jangan nyari cinta suami, cinta Allah. Ini harus dilatih ya. Kalau enggak, habis waktu ibadah kita oleh pasangan hidup yang sebetulnya kita juga enggak bahagia, gelisah, enggak nyaman. Karena enggak akan nyaman ketika hati ini didominasi oleh selain Allah. Coba hati didominasi oleh anak, anak sakit tegang, karena Allahnya enggak ada. Seakan anak dimiliki kita yang enggak bisa. Anak itu ciptaan Allah.
Kita berobat, kita jaga, tapi harus libatkan Allah pemilik dan penguasanya. Jangan seperti nggak ada Allah itu. Siapa lagi? Kekayaan yang kalian usahakan. Biasa aja lah, lihat kekayaan tuh nggak usah takjub ya. Makanya nggak usah terlalu kaya lah kalau iman masih belum bagus mah. Repot, sombongnya, hisabnya, jadi sering beli barang-barang yang nggak perlu, pengen pamer, benar. Dan makin banyak, makin takut berkurang, tegang itu. Orang-orang yang perusahaannya banyak, waduh pusing, kepikiran. Jadi gimana tentang kekayaan? Titipan Allah, titik. Waktunya keluar, harus beli obat, beli aja. Wah, tapi itu mah gak apa-apa, bayar ke hamba Allah juga, ya kan? Ini beli mobil asalnya 60 juta. Sekarang pasaran cuma 48. Gile. Siapa yang gile ini? Ente. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kan saya rugi 12 juta, enggak rugi lah. Dulu juga lahir enggak punya mobil, enggak rewel, ya enggak? Ya, lepas dunia mah jangan nyantel. Kalau lagi harus nggak ada, harus bayar, harus jual, nggak boleh ada barang-barang yang nyantel ya. Makanya jangan suka punya barang yang antik, bagus, nyiksa. Coba saudara punya ukiran yang antik, susah masuk. Pernah satu saat bertamu rumahnya, mudah-mudahan Allah menyayangi keluarga ini. Rumahnya kecil, tapi masalahnya itu patung pisangnya, daunnya ke sana, satu ke sini, dan saya sudah pada potel, diikat pakai kawat yang sana. Itu mau apa kita nyimpen ukiran ini di rumah? Ukiran pohon pisang, tahu kan? Itu kadupak oleh anaknya, potong, ini potel. Sudah, kalau mau hiasannya batu aja satu jelek beres. Ya kan? Pencuri juga pusing nyurinya, ditajong dan tiguling. Awet daripada Gucci, tegang. Udahlah, jangan ribet. Betul nggak? Mau apa di rumah segala ditaruh, makin banyak barang, banyak urusan. Belum riaknya, belum ngurusnya, ya kan? Halo, benar? Makin bagus tuh makin pengen pamer. Makin takut rusak, takut hilang. Coba ibu punya gelang bagus, rasain aja oleh ibu gerakan tangannya gimana. Jadi lebih banyak goyang tidak perlu nggak? Ustaz, boleh saya nanya sesuatu? Nggak ada lah yang kayak gini. Kalau punya gelang yang apa-apa, itu biasa aja lah, ya. Setuju? Nggak boleh nyuri hati. Tas, baju kena setrika, ya udahlah, udah waktunya ganti, gitu. Jangan ribut, itu mangsa. Nah, enggak lah, nggak boleh ada barang yang mencuri hati, termasuk uang. Kalau udah waktunya nggak ada, nggak apa-apa. Jadi nggak ngekewak, punya tabungan, berkurang, percuma lah. Biarin lah tuh, banyak yang nggak punya tabungan juga hidup ya. Ini wajah-wajah nggak punya tabungan kan? Tenang, ini penting hadirin. Jangan sampai karena uang ribut. Karena ini ribut, dah. Sepanjang tidak memberi peluang orang lain berbuat kezaliman, jangan jadi masalah, ya. Entengkan aja. Apalagi Ustaz, bisnis.
hayya 'alas shalah, tutuplah. Pergi ke masjid, lagi rame-ramenya. Nanti gimana yang beli? Ajak ke masjid. Wah, dia nggak mau, nggak apa-apa. Nanti dia nggak jadi beli ke kita, bukan rezekinya. Mau apa? Hah? Masa yang nyuruh sholat tepat waktu Allah, gara-gara kita tepat waktu lalu Allah jadi pelit? Kan nggak mungkin. Halo? Ini penting nih. Saudara rada ragu-ragu lihat dari wajahnya nih. Siapa yang ngebagikan rezeki? Yakin? Siapa yang nyuruh sholat? Yakin? Allah suka sholat tepat waktu? Tidak? Mungkin nggak gara-gara kita patuh ke Allah, Allah jadi pelit? Nggak mungkin. Tapi dibanding tetangga saya yang jualan nggak tutup, dia laku lebih banyak. Banyak dikasih uang kan belum tentu banyak dikasih pahala, dan belum tentu hatinya dibikin kaya. Saudara nggak usah iri. Si itu matara sholat ke gening beunghar. Saudara tahu hatinya, jika nama bahagia, kata siapa? Nggak mungkin, nggak mungkin. Tidak mungkin Allah memberikan ketenangan, sakinah di hati orang yang tidak taat. Nggak bisa. Penggenggam hati ini Allah. Huwaladzi anzalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Jadi dia, wah korban nggak usah iri, pasti sengsara. Sing bersih, Allah suka jujur-jujur. Timbangan periksa, nggak usah pakai bohong. Jadi untungnya dikit, nggak apa-apa, yang penting cukup. Nggak penting untung banyak, yang penting cukup. Buat anak sekolah, cukup. Buat ongkos, buat beli bis, rada jarang ini kan. Buat ke Mekah, tapi untung dikit, nggak apa-apa. Buat beli bikin masjid 2 miliar, itu mau bebaskan tanah 50 miliar, udah nggak apa-apa. Untung dikit nggak apa-apa. Yang paling penting pas perlu, ada cukup. Nggak penting banyak uang tuh, yang penting cukup. Dan Allah yang tahu keperluan kita, dan jalannya banyak kalau mencukupi. Nggak harus dari dagangan kita aja. Dagangannya segitu-gitunya, ibadah, tapi anak dibikin pala linter, beasiswa semuanya. Anak-anak dibikin itu dapat, itu ada hadiah motor, kebeli enggak motor. Ini istri untung dikit, yang umroh. Si bapak haji, temenin saya haji. Kalau ngandelin dagangan mah nggak kesana nggak kesini. Tapi kalau Allah mau ngasih, nggak harus lewat dagangan, benar? Sing jujur, jangan suka muji-muji barang. Ini mah dagangan luar biasa. Nggak usah gitu. Jangan pakai sumpah palsu. Demi Allah. Ini comro spesial. Masa untuk dagang combro pakai demi Allah ada oncomnya. Nah, namanya combro, ya kan. Nggak usah pakai sumpah. Udahlah hadirin, lempeng-lempeng aja dagang. Setuju? Tapi banyak pesaing, biarin. Pesaing itu hamba Allah juga. Mau kita mau pesaing sama aja, yang ngasih rezekinya Allah. Tapi si itu licik, biarin. Yang penting kita nggak licik. Tapi kalau banyak pesaing, saya nggak akan kebagian. Nggak mungkin Allah jadi pelit gara-gara kita jujur, ya kan? Benar? Bisnis mah dengan Allah. Nggak usah pengen ngejatuhin yang lain, lempeng aja. Sing enak, jangan sampai bisnis, pesaing, global, ada Allah. Bensin mau naik, tenang. Dari dulu juga naik tuh maranawat, ya kan? Sukan tiap naik bensin 2 juta meninggal, enggak kan? Benar?
harga barang-barang naik, nggak apa-apa, udah rezeki mah dari Allah. Dan dari dulu juga nggak naik, nggak kebeli, ya kan? Apalagi naik, tenang, nanti banyak yang ulang tahun, ya. Tenanglah, Allah pemilik langit dan bumi. Jangan licik, jangan serakah, jangan bohong. Bisnis nggak boleh menguasai pikiran. Siang malam dari bangun tidur strategi, jangan lagi sholat Allah Akbar. Saya harus duluan ya, namun itu ketempatanku si eta Allah. Nggak boleh. Sholat mah sholat yang anteng. Iya, setuju? Harusnya para pedagang di sini, ya kan? Kalem. Jangan sampai bisnis pagi siang bisnis aneh. Yang ngebagikan rezeki siapa? Yang tahu rezeki kita di mana siapa? Yang memudahkan ketemu dengan rezeki siapa? Yang bisa melindungi rezeki kita siapa? Kenapa lebih banyak mikirin rezekinya daripada mikirin Allahnya? Harusnya ingat rezeki langsung nyantel ke yang punyanya. Ya anak juga gitu, mak minta uang gitu. Pengen permen ingat emak, ya nggak? Iya kan? Pengen balon, yang balon. Itu benar itu. Karena ilmunya segitu, kenapa kita pengen itu, pengen ini, nggak ingat Allah? Sedangkan Allah pemiliknya dan tak akan terjadi tanpa izin Allah. Kalau sibuk ingat uang, nggak ingat Allah, gelisah. Sibuk ingat hutang, nggak ingat Allah, gelisah. Ini wajah-wajah gelisah, ya kan? Benar? Mau pensiun stres, pasti kurang ingat ke Allah tuh, ingatnya ke gaji. Teruskan. Bisnis itu ibadah, ya. Bisnis itu untuk taat ke Allah, bisnis itu untuk taat ke Rasul, bisnis itu untuk jihad. Insya Allah tenang. Terus tempat tinggal, ini coba. Tapi wajah saudara wajah kontraktor nih. Sebagian besar masih muda. Nanti kalau bikin rumah, ya, kalau mau beli motor, beli mobil, coba pikir dalam-dalam. Ini dibikin rumah teh buat siapa? Kita sering mendesain rumah tuh untuk dipuji orang. Padahal kita mati-matian cicilannya tuh. Dan kalau orang muji rumah kita yang kata kita bagus, antik, dah nggak pernah nyumbang itu. Sugan kalau aduh rumah kamu bagus 1 juta sok. Nah tetap kita aja yang nyicil, ya. Beli motor udah sebagus, motor kamu keren, habis tetap kita ngahulang bensinnya. Jadi kalau mau bikin rumah jangan mikirkan penilaian orang. Ini rumah sesuai kemampuan, sesuai keperluan atau tidak. Enggak harus kita bangun tipe kerajaan. Tapi karena uang terbatas jadi hanya pilarnya aja kan nggak puguh. Kita camping di bawah itu dengan anak-anak. Bukan harus jelek hadirin, ya. Tapi proporsional. Rasulullah nggak punya istana. Rasulullah nggak punya singgasana, Rasulullah nggak pakai mahkota, Rasulullah tidak bertabur tanda jasa, nggak kurang tuh kemuliaannya, ya. Mungkin kalau kita mah, kalau ada rada nggak kuat sesederhana Rasul, ya. Tapi minimal kalau model nggak ada jangan maksa-maksain diri. Nyewa rumah bagus, abot. Dan kita kalau punya rumah tuh cenderung untuk ria. Saudara tinggal di mana? Cipaganti. Kan kebayangnya jalan Cipaganti. Kenapa nyebut Cipaganti? Kan Gang Mauneh gitu, tapi enggak tuh. Cipagantinya dulu. Saudara tinggal di mana? Jakarta, Pondok Indah. Tapi dari penampilan orang udah nggak yakin nih.
pasti nih ada sela-selanya di sana. Itu nanaonan hadirin. Jangan sampai demi rumah, wah demi supaya dilihat orang, aksesorisnya, segalanya. Akibatnya kita tersiksa. Tiap datang tamu ingin pamer keadaan rumah kita. Alhamdulillah ini rumah saya. Nyebut alhamdulillahnya juga nggak ingat ke Allah. Ya, ini rumah saya. Emang didesain sedemikian rupa suara. Terus aja ngarep-ngarep orang rumah. Dikasih 7 skala Richter aja oleh Allah, ketimbun. Janganlah biasanya sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Lebih enak gitu. Setuju? Halo? Ya, begitulah. Mulailah dunia ini jangan mendominasi. Penilaian orang juga jangan sampai mendominasi sehingga malu, minder, apa adanya. Hadirin, baru itu tuh. Jadi gimana nih kalau ingin cinta Allah? Cobalah periksa siapa yang lebih banyak diingat. Usahakan sekarang pakai ilmu bungkus. Ingat sesuatu, cepat bungkus serahkan ke Allah, ya kan? Ini Allah kan maha dekat, Allah maha mendengar. Jadi di kamar itu dengan Allah, di jalan. Sebetulnya lebih enakan sendirian di kamar tuh, ya. Coba kalau di kamar sendirian bisa ke Allahnya tuh lebih asik gitu, ya Allah. Wahai yang maha menatap, Engkau pasti sedang menatap. Wahai yang maha mendengar, terima kasih ya Allah. Semuanya karunia darimu. Ya Allah, Engkau tahu apa yang hamba lakukan. Ampun. Enak. Memang yang berkeluarga ada baiknya tidak harus selalu ketemu dan bareng terus. Bagi saudara yang sudah menikmati kesendirian dengan Allah, sebetulnya jauh lebih menyenangkan. Bisa yang senang sholat malam gak keganggu, bisa panjang sendirian, ya. Tapi yang takdirnya memang ada pasangannya, ya diatur sedemikian rupa, jangan sampai hilang tahajud, hilang zikir gara-gara pasangan hidupnya. Perbanyak sholat, ya. Kalau sholat tuh sing panjang sujudnya, enak. Kayaknya begitu bagi orang-orang yang seneng ke Allah mah. Sujud itu saat paling nikmat, asik gitu. Jangan cepat-cepat, nanti suka sedih. Kemudian baca Quran itu, saudara kalau baca BBM, SMS dari orang yang saudara cintai kan senang. Harusnya baca Quran, surat dari Allah lebih senang. Maka usahakan sebelum baca SMS, Twitter, BB, baca Quran dulu, ya. Ukur berapa banyak baca Quran dengan koran, dengan surat dari orang. Harus usahakan gitu. Dan biasakan perbanyak zikir terus. Basahi lisan ini dengan zikir. Saudara, sudah hampir selesai waktunya. Saya minta maaf kalau kajiannya masih terbatas, ya. Tapi setidaknya ini hanya bahan renungan saja. Periksa siapa yang mendominasi hati kita. Ingat di penghujung ayat itu, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Allah maha pecemburu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rizki, Allah yang menghidupkan. Kenapa hati kita malah ingat kepada makhluk selain Dia, ya kan? Allah yang ngasih makan, Allah yang ngejagain, Allah yang nutupin aib. Kenapa kok kita malah ke Allahnya hanya sisa? Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk memeriksa hati kita dengan jujur. Amin ya Rabbal. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini disukai oleh Allah.
dan diampuni kalau ada yang berlebihan, salah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apapun yang engkau lakukan. Allah Maha tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidatis sudur. Dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tidak ada satu saat pun kita luput dari pengawasan Allah. Kita tidak pernah sendirian sama sekali sepanjang hidup kita. Allah lah yang mencukupi. Allah yang memperhatikan. Siapa lagi yang mengurus tubuh ini selain Dia? Tentu saja Allah tahu apapun maksiat yang kita buat. Allah tahu setiap lirikan mata kita. Allah tahu setiap maksiat di tempat yang tersembunyi sekalipun. Tidak ada yang luput. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita siang dan malam. Allah tahu kita lupa kepadanya. Kita lebih sibuk mencari pujian manusia daripada pujiannya. Allah tahu kita lebih takut kehilangan cinta manusia daripada takut kehilangan cintanya. Allah tahu kita sering berusaha agar disukai orang, tapi tidak peduli disukai Allah atau tidak. Tapi Allah Maha baik. Kita dibimbing untuk terus dapat ilmu, dikumpulkan dengan orang-orang yang berusaha dekat dengannya. Ya, semua ini hanya kemurahan Allah saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabb. Ya Sami, wahai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Ya Syahid, wahai yang menyaksikan segala-galanya. Diri-diri kami hanyalah milik-Mu ya Rabb. Jadikan malam ini malam penuh ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami mohon ampuni kami. Ampuni semua kemusyrikan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni kami sering menuhankan yang lain selain Engkau di hati kami. Wahai Allah yang Maha baik, bersihkan hati kami dari segala kemusyrikan. Hapuskan Tuhan-Tuhan yang lain di hati kami. Jadikan hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Jadikan hati kami benar-benar utuh hanya menuhankan Engkau. Tampakkan semua yang salah ya Allah, sehingga kami bisa menghindarinya.
Rabb, ampuni semua kemunafikan kami. Engkau tahu semua kemunafikan, kebohongan kami. Ya Allah, ampuni semua kefasikan kami. Ampuni ya Rabb semua kebusukan hidup yang pernah kami lakukan. Sekelam apapun, sekotor apapun tubuh kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwid alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ya Allah yang Maha menatap, ampuni ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi orang tua kami, berkahi sisa umurnya, jadikan husnul khotimah akhir hayatnya, jadikan ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hambamu yang berusaha membimbing kami mengenalmu, mencintaimu. Berkahi semua ilmunya ya Allah. Selamatkan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pasangan hidup yang membuat kami semakin cinta padamu, keturunan yang penuh cinta padamu ya Allah. Wahai Allah yang Maha Agung, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Rabb. Mudah bagimu mengabulkan apapun. Tidak Tuhan selain Kau penggenggam langit bumi yang Maha Agung, yang Maha baik, yang Maha penyayang, yang Maha mengerti, yang tidak pernah mengecewakan orang-orang hina seperti kami, yang tidak pernah membiarkan orang-orang kotor seperti kami. Kami hanya makhluk ciptaanmu yang tiada arti bagimu ya Allah, tapi Engkau segala-galanya bagi kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkan doa kami ya Allah. Hadirin bagi yang masih ingin munajat, Allah Maha dekat, Maha menatap, Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Doalah hadirin, Allah tidak pernah mengecewakan. Bukankah doa bisa merubah takdir syariatnya? Amin ya Allah. Kuatkan iman yang masih lemah ya Rabb. Luruskan yang menyimpang, teguhkan yang rapuh. Ya Allah, bukakan kesembuhan bagi yang sakit lahir wal batin, rezeki yang halal barokah, pekerjaan yang berkah ya Rabb, kehidupan yang berkah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin. Terima kasih hadirin. Hadirin, saya memohon kepada semua jamaah, tolong kirimi saya doa kalau habis sholat ya. Doa supaya diampuni dan diistiqomahkan. Terima kasih bagi yang mendoakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.